Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Pada hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu alasan mengapa mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Akan tetapi apabila mengacu pada beberapa ayat dalam Al-Quran, maka dapat diperkirakan beberapa alasan yang mendasarinya. Dajjal adalah keturunan manusia bermata satu yang kelak akan memiliki banyak pengikut dan menjadi musuh paling nyata di akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal dan menegakkan kebenaran. Turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah suatu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dajjal akan menyebarkan fitnah lalu berusaha menyesatkan umat manusia agar jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipu daya Dajjal sangatlah dahsyat, sehingga apa yang baik akan terlihat buruk dan begitu juga sebaliknya. Hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Nabi Isa yang dipilih untuk membunuh Dajjal. Berikut alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Yang pertama, bukti bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Kepercayaan bangsa Yahudi dan Nasrani bahwa Nabi Isa alaihissalam dibunuh dan disalib. Padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat Nabi Isa ke langit dan digantikan seseorang yang mirip dengannya untuk dibunuh dan disalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, dan karena ucapan mereka orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Yang kedua, telah dekat ajal Nabi Isa alaihissalam. Ada yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam sudah meninggal. Kenyataannya Nabi Isa akan wafat setelah mengerjakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membunuh Dajjal. Pada akhirnya Nabi Isa alaihissalam akan mengalami kematian seperti yang dialami manusia lainnya. Tetapi meninggalnya Nabi Isa alaihissalam setelah ia membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan umat Islam di seluruh dunia. Nabi Isa alaihissalam tinggal di bumi selama 40 tahun. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau tinggal di bumi selama 40 tahun sebagai imam yang adil dan hakim yang bijaksana. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, menunjukkan kebenaran agama Islam, kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Diterangkan dalam Quran surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Dalam Injil dijelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam sangat memuliakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Nabi Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijadikan umat terakhir pada zaman tersebut. Doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa Nabi Isa diberikan umur yang panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti, untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni. Demikianlah mengapa Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.